Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Selasa 27 Juni 2023, saya Pendeta John Patar Situmeang mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 2-3 dengan tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa yang menolong dan melindungi kami, di pagi ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, agar mampu memahami dengan benar perkataan-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa serta bersyukur. Amin. Kejadian 21 ayat 2-3. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kita akan pelajari dua ayat ini dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa wujud nyata janji Allah yang digenapi bagi Abraham dan Sarah? Ayat 2a. Jawabannya, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang kedua, apakah waktu penggenapan janji Allah tepat atau meleset? Ayat 2b. Jawabannya, janji Allah digenapi tepat seperti yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, secara akal manusia, Sarah melahirkan di usia yang ke-90 sangatlah mustahil. Namun Allah menunjukkan bahwa mengatasi kemustahilan adalah bidang keahliannya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Kejadian 18 ayat 14-15. Sarah meragukan apa yang dikatakan atau yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki sekalipun sudah lanjut usia. Tepat seperti apa yang difirmankan atau dijanjikan oleh Allah, maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Tuhan pasti menepati janji-janjinya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tidak ada rencana atau rancangannya yang gagal. Kali ini Sarah sungguh tertawa lepas, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan penuh keraguan. Mereka memberikan nama Ishak berarti tertawa, karena memang kehadiran Ishak membawa kegembiraan dan sukacita yang besar bagi Abraham dan Sarah yang sudah lanjut usia. Dalam kehidupan ini, terkadang kita juga pernah seperti Sarah,
yang meragukan kuasa Tuhan. Kita berkata, tidak mungkin, mustahil, tidak akan terjadi. Hal ini sesungguhnya menandakan kita tidak percaya Tuhan yang Maha Besar. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Sebagaimana firman-Nya dalam Yeremia 32 ayat 17b, Lukas 1 ayat 37, Markus 14 ayat 36. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Jadi seharusnya kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap percaya, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Maka kita akan sangat terkagum-kagum atas segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup dan kehidupan kita. Ada dua hal yang kita pelajari berdasarkan pengajaran firman Tuhan di pagi ini. Yang pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil, semua dapat Dia lakukan. Yang kedua, bagi kita orang percaya tetap berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan, dan kita akan terkagum-kagum atas perbuatannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar dengan imannya terus mengalami perbuatan Allah yang besar dan ajaib dalam setiap aspek kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Ampuni kami yang pernah meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan ini. Hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan, dikuatkan, diteguhkan untuk selalu mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau, Allah yang ajaib dan perkasa. Serta biarlah kami juga semakin mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapa, di pagi ini juga kami memohon kepadamu untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar Engkau berkati dan sertai. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti renungan harian di pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.